Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak. Iftaradallahu alaina as-siyam wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Pemirsa IKADI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kuliah singkat kali ini adalah yaitu menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sunnah secara bahasa artinya adalah jalan atau tradisi. Ada salah satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sunnah ini. Kata Nabi SAW, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang membuat satu tradisi, yang tradisi ini diikuti oleh orang lain, dan tradisi ini adalah tradisi yang baik, maka orang yang memulai satu tradisi ini, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, siapa saja orang yang dia memulai sebuah tradisi dan tradisi tersebut adalah tradisi yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari keburukan yang dilakukannya dan juga dosa dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Jadi sunnah secara bahasa adalah tradisi, kebiasaan. Berarti sunnah Nabi adalah tradisi atau kebiasaan Nabi yang dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Secara istilah, hadis Nabi atau sunnah Nabi itu adalah ma'udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran wa nahwaha. Yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala sesuatu atau apapun yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik ia berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, dan ketetapan Nabi artinya bahwa bukan Nabi yang berkata, bukan Nabi yang melakukan, tapi orang lain, dalam hal ini mungkin sahabatnya, dan itu dilakukan, ya, itu di hadapan Nabi, dan Nabi tidak keberatan dengan hal itu, maka ini menjadi sunnah, namanya sunnah taqririyah. Para pemirsa IKADI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 alasan mengapa kita mesti menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi itu adalah sebagai salah satu bukti kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul
in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dari sini kita bisa pahami bahwasanya orang-orang yang dia mengikuti Nabi SAW adalah mereka-mereka yang juga mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat untuk cinta kepada Allah, maka seseorang itu harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus menghidupkan sunnah Nabi, karena di dalam sunnah Nabi itu ada keberkahan, ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan pada saat kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah akan memberikan kemenangan kepada hambanya yang dia konsisten untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu peristiwa penting di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab ketika terjadi penaklukan sebagian wilayah Persia. Saat itu pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata ada satu kondisi yang ini jarang terjadi. Biasanya ketika pasukan Islam itu mengepung satu benteng musuh, itu tidak lama kemudian musuh itu menyerah. Tapi ini menjadi hal yang berbeda ketika pengepungan sudah dilakukan berhari-hari, namun kaum muslimin belum juga bisa menaklukkan musuh. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab mengevaluasi, kemudian bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas melalui surat, apakah seluruh pasukan itu sudah betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya, artinya mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sunnah-sunnah Nabi itu sudah mereka lakukan atau mereka jalankan? Nah, ternyata ketika diperiksa, ada didapati salah satu sunnah Nabi saat itu tidak sungguh-sungguh untuk dilakukan. Apa itu? Yaitu bersiwak. Akhirnya kemudian panglima perang memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk mencari batang-batang kayu, lalu kemudian menjadikannya sebagai siwak. Lalu kemudian mereka di depan tenda-tenda mereka, kemudian di pinggir-pinggir sungai, mereka bersiwak. Nah, ada satu hal yang menarik saat itu. Ketika pasukan itu sedang menyiwak giginya, lalu kemudian ada mata-mata musuh yang mengamati, dan melihat ini adalah hal yang tidak biasa. Mereka ketakutan. Dikiranya kaum muslimin itu sedang mengasah gigi-gigi mereka. Akhirnya kemudian mereka membuat laporan kepada komandannya bahwa pasukan muslim ini bukan manusia biasa, karena mereka ketika dilihat oleh mata-mata ini, mereka sedang mengasah gigi-gigi mereka. Sudah pasti ketika gigi itu diasah, lalu nanti akan dipergunakan untuk menggigit musuh. Nah ini sehingga kemudian ketika kaum muslimin saat itu sudah menghidupkan sunnah Nabi, yaitu bersiwak, maka kemudian kemenangan itu milik mereka. Allah kasih kemenangan. Nah ini keberkahan. Dan mungkin juga ada banyak keberkahan ketika kita mengikuti daripada sunnah Nabi SAW. Lalu kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah alasan kenapa kita mesti mengikuti sunnah Nabi atau menghidupkan sunnah Nabi adalah bahwa dalam kehidupan ini itu ada banyak cara, ada banyak jalan dalam kita berbuat, ya. Dan kita khawatir ketika misalnya kita mengikuti jalan, cara, atau tradisi yang bukan dari Islam, ya, maka justru itu akan menjauhi kita dari agama kita. Oleh karena itu sangat tepat, ya, ketika memang dalam agama kita ini ada tradisi, yang tradisi ini berasal dari Nabi, maka ini menjadi sebuah identitas bagi kaum muslimin, yang tentu identitas ini akan membedakan dengan manusia yang lain. Mudah-mudahan ketika kita punya niat yang kuat untuk kita bisa menghidupkan sunnah Nabi dan bisa mempraktekannya, ini hal yang sangat luar biasa, dan sudah pasti Nabi pasti akan bangga kita sebagai umatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.